Ketika hidup membawa kita pada jalan yang tak terduga, bagaimana jika pilihan kita melibatkan cinta yang tak seharusnya? Di Solo, sebuah kota yang penuh dengan budaya dan tradisi, seorang janda menemukan kehidupan baru yang penuh kejutan, sebuah cinta yang terlarang, yang bisa mengubah segalanya. Apakah cinta ini akan membawanya pada kebahagiaan, atau justru membawa petaka? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Kehidupan. Kali ini, kita akan menyelami kisah yang penuh dengan konflik batin, perasaan terlarang, dan tentu saja, kejutan hidup. Kisah ini tentang seorang janda yang hidup di Solo, yang akhirnya menemukan cinta yang tidak bisa ia hindari, meskipun itu adalah cinta yang terlarang. Apakah kalian pernah merasa terjebak antara mengikuti kata hati atau mengikuti aturan? Tulis di kolom komentar ya, Cinta Terlarang Solo. Jangan lupa like dan subscribe, karena cerita ini pasti bikin penasaran. Hidup itu penuh dengan kejutan. Terkadang, pilihan yang kita buat bisa membawa kita ke jalan yang tidak kita duga sebelumnya. Jangan takut untuk melangkah, karena setiap langkah yang kita ambil, meski penuh rintangan, membawa kita menuju kebahagiaan yang baru. Dan ingat, meskipun cinta itu bisa datang dengan cara yang tak terduga, kita harus selalu memilih dengan hati yang bijak. Lina, seorang wanita berusia 34 tahun, duduk di kursi kayu di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Di tangannya, ia menggenggam secangkir teh hangat, tetapi pikirannya terbang jauh, melewati waktu dan kenangan yang sudah lama berlalu. 2 tahun telah berlalu sejak suaminya, Agus, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan yang merubah hidup mereka selamanya. Agus adalah seorang pria yang baik dan penyayang. Namun tak ada yang tahu bahwa di balik senyumannya yang ramah, dia menyimpan rahasia yang memilukan hati Lina. Agus telah berselingkuh dengan wanita lain, dan ketika Lina mengetahuinya, segalanya sudah terlambat. Kecelakaan itu datang tanpa peringatan, merenggut hidupnya dan meninggalkan Lina dengan serangkaian pertanyaan tak terjawab. Sejak kepergian Agus, hidup Lina seakan terhenti. Ia berusaha menjalani hidup untuk anak-anaknya, Rina dan Riko, yang masih kecil dan membutuhkan perhatian penuh. Tetapi, meskipun ia mencintai anak-anaknya lebih dari apapun, rasa sakit dan kehilangan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Setiap kali Lina melihat foto-foto keluarga mereka, kenangan indah bersama Agus kembali hadir. Kenangan tentang hari-hari bahagia yang kini terasa seperti mimpi yang sudah lama hilang. Setiap malam, ia merasa kesepian, meskipun ada anak-anak yang menemani. Hatinya merasa kosong dan hampa, seakan terperangkap dalam kenangan yang tidak bisa ia lepaskan. Namun, Lina tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meski hatinya terasa tertinggal di masa lalu. Setelah beberapa bulan merenung, ia memutuskan untuk membawa anak-anaknya pindah ke Solo. Kota ini, meskipun bukan pilihan pertama, dirasa menawarkan kesempatan baru untuk memulai hidup. Dengan semangat baru, Lina menyewa sebuah rumah kecil di kawasan yang tenang. Meskipun ia masih merasa berat, ada sedikit harapan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Solo adalah tempat yang baru, dan mungkin, hanya mungkin, kehidupan baru menunggu mereka di sini. Namun, perasaan Lina tetap tidak pasti. Ia merasa cemas, takut akan apa yang akan datang, dan lebih dari itu, ia masih ragu dengan dirinya sendiri. Di Solo, kehidupan Lina dan anak-anaknya dimulai kembali dengan perlahan. Lina mulai bekerja di sebuah toko buku kecil, yang meskipun tidak banyak menghasilkan, memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang baru. Ia merasa sedikit lebih bebas, tetapi di dalam hatinya, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Kadang-kadang, saat malam tiba dan anak-anak tidur, Lina merasakan kesepian yang dalam. Ia ingin bisa mencintai lagi, tetapi ketakutannya terhadap cinta yang datang begitu cepat dan begitu terluka membuatnya ragu. Solo memberi kedamaian, tetapi juga membawa perasaan bahwa ia masih terperangkap dalam kenangan yang tak bisa dihindari. Rindu terhadap Agus masih ada, meskipun ia tahu bahwa suaminya telah mengkhianatinya. Suatu hari, saat Lina sedang menyelesaikan pekerjaan di toko buku, ia bertemu dengan Rudi, seorang pria yang baru saja pindah ke lingkungan mereka. Rudi, yang berusia 38 tahun, tampaknya berbeda dari kebanyakan pria yang Lina kenal.
Ia adalah seorang pengusaha yang tampaknya sukses, dengan penampilan yang menarik dan senyum yang menawan. Mereka pertama kali bertemu ketika Rudy datang ke toko buku tempat Lina bekerja, mencari buku tentang sejarah Solo. Rudy dengan ramah mulai berbicara dengan Lina, dan dalam percakapan itu, Lina merasa ada sesuatu yang berbeda, perasaan yang tidak ia rasakan sejak kepergian Agus. Rudy tidak menghakimi, ia hanya berbicara dengan kehangatan yang membuat Lina merasa dihargai. Rudy mulai mengunjungi toko buku itu lebih sering. Setiap kali mereka berbicara, Lina merasa lebih ringan, meskipun tetap ada keraguan di dalam hatinya. Rudy tidak hanya ramah, tetapi juga penuh perhatian. Sering mengajak Lina untuk berbicara tentang hal-hal ringan seperti seni, budaya, atau bahkan kehidupan pribadi. Ada perasaan aneh dalam diri Lina, seolah-olah ia menemukan kembali sesuatu yang telah lama hilang. Perasaan diterima, dihargai, dan didengar. Namun, setiap kali perasaan itu tumbuh sedikit lebih dalam, Lina langsung merasakan ketakutan yang datang begitu cepat. Apakah ini benar, atau aku hanya mencari pelarian? Pikirnya. Rudy adalah pria yang baik, tetapi Lina tidak tahu apakah ia siap untuk membuka hati kepada orang lain setelah semua yang telah terjadi. Apalagi, ia tahu bahwa perasaan ini terlarang karena ia masih merasa terikat pada kenangan Agus, terikat pada cinta yang telah hilang. Hari-hari pertama di Solo bagi Lina tidak mudah. Meskipun kota ini terasa lebih tenang dan jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, ia masih merasakan kehilangan yang mendalam. Pekerjaannya di toko buku memberikan kesibukan, tetapi tidak menghapus rasa kesepian yang sering datang setiap malam setelah anak-anak tidur. Namun, ada satu hal yang membuat Lina merasa sedikit lebih baik. Toko buku kecil itu mulai menarik perhatian orang-orang dari berbagai penjuru Solo. Meskipun kecil, tempat itu memiliki daya tarik bagi mereka yang mencari ketenangan atau sebuah tempat untuk merenung sambil menikmati secangkir kopi. Salah satu pelanggan tetap yang datang cukup sering adalah Rudy, seorang pria berusia 38 tahun yang baru saja pindah ke lingkungan mereka. Rudy pertama kali datang ke toko pada suatu siang yang panas. Lina sedang duduk di meja kasir, membaca buku sambil menunggu pelanggan, ketika ia melihat pria itu memasuki toko. Dengan postur tubuh yang tinggi dan cara berjalan yang penuh percaya diri, Rudy langsung menarik perhatian Lina. Wajahnya yang tampan, dengan rambut coklat yang sedikit berantakan, dan senyum ramah yang ia berikan saat masuk, membuat Lina merasa terkesan. Ia tak bisa menyangkal bahwa Rudy memiliki daya tarik tertentu yang membuatnya tampak berbeda dari kebanyakan pria yang pernah ia temui. Rudy mendekat ke meja kasir dan bertanya, "Apakah Anda punya buku tentang sejarah Solo?" Lina tersenyum, lalu dengan sigap menunjukkan rak yang penuh dengan buku-buku lokal tentang budaya dan sejarah Solo. Rudy mengangguk, lalu mulai berbicara lebih lanjut mengenai minatnya terhadap sejarah kota ini. Lina, yang biasanya tidak begitu nyaman berbicara dengan orang asing, merasa terkejut karena percakapan mereka begitu mengalir. Mereka mulai berbicara tentang banyak hal, sejarah Solo, budaya Jawa, dan bahkan beberapa buku klasik yang mereka sukai. Perasaan canggung yang biasanya muncul saat bertemu orang baru, tiba-tiba menghilang begitu saja. Lina merasa nyaman dengan Rudy, sesuatu yang sudah lama ia rasakan tidak ada setelah kepergian suaminya. Setiap kali Rudy datang ke toko buku, Lina merasa ada percakapan yang lebih dalam, yang tidak hanya berputar di sekitar buku. Rudy mulai bercerita tentang hidupnya. Bagaimana ia pindah ke Solo untuk mencari kedamaian setelah bertahun-tahun bekerja keras di Jakarta. Ia bercerita tentang kehidupan yang penuh dengan tekanan dan kesibukan, dan bagaimana ia merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Lina merasa seolah-olah Rudy sedang berbicara langsung ke hatinya. Rudy, dengan cara yang sangat alami, menunjukkan sisi dirinya yang lebih lembut dan penuh pengertian. Tanpa ia sadari, Lina mulai merasa ada ikatan emosional yang tumbuh antara mereka. Namun, meskipun percakapan itu terasa begitu dekat, Lina selalu menahan diri. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dibiarkan berkembang. Ia tidak ingin menyakiti anak-anaknya atau membuat mereka bingung dengan perasaan yang belum tentu benar. Pada suatu sore, setelah seminggu pertemuan mereka yang semakin intens, Rudy mengundang Lina untuk makan malam di sebuah restoran kecil yang terletak di pinggir kota.
Lina merasa sedikit canggung, tetapi rasa ingin tahu mendorongnya untuk menerima ajakan itu. Mereka duduk di luar restoran, menikmati suasana tenang dengan pemandangan taman yang hijau. Rudy berbicara tentang perasaannya yang lebih dalam terhadap Lina, bagaimana ia merasa nyaman berbicara dengannya, dan bagaimana ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar pertemanan. "Lina," katanya dengan suara lembut, "aku tahu ini mungkin terdengar cepat, tetapi aku merasa kita bisa lebih dari sekadar teman." Lina terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Perasaannya bingung, campur aduk antara kebingungan dan ketertarikan yang tumbuh begitu dalam. Aku tidak tahu jika aku siap, Rudy," jawab Lina, suara lembutnya penuh keraguan. "Aku masih banyak luka yang belum sembuh." Rudy hanya tersenyum dan mengangguk. "Aku mengerti, Lina. Aku tidak ingin kamu merasa terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, tidak hanya untuk menjadi teman, tetapi juga untuk memberi kamu kesempatan, jika kamu siap." Kata-kata Rudy membuat Lina merasa lebih tenang, tetapi juga semakin bingung. Rudy tampaknya sangat tulus, dan itu yang membuatnya ragu. Perasaan ini begitu mengganggu, seolah-olah hidupnya yang telah begitu teratur, begitu penuh dengan pengorbanan untuk anak-anak, tiba-tiba terguncang oleh perasaan yang tak diinginkan. Lina merasakan kedalaman perasaan yang mulai tumbuh untuk Rudy, tetapi juga ada ketakutan yang menyelimutinya. Akankah ia dapat menerima cinta yang baru tanpa mengkhianati kenangan tentang suaminya? Setelah makan malam yang penuh emosi itu, Lina merasa hatinya terombang-ambing. Rudy, dengan segala perhatian dan ketulusannya, benar-benar mengusik hati Lina. Meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu terbawa perasaan, setiap kali mereka bertemu, ia merasakan kedekatan yang tak bisa diabaikan. Rudy bukan hanya pria yang tampan, tetapi juga penuh perhatian dan sangat memahami perasaan Lina. Namun, perasaan ini sangat membingungkan bagi Lina. Bagaimana ia bisa membuka hatinya pada seseorang setelah segala luka yang ia alami bersama Agus? Cinta ini terasa terlarang, seperti sesuatu yang ia tak seharusnya rasakan, mengingat bahwa ia masih mengingat dengan sangat jelas kenangan tentang suaminya yang telah meninggal. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Lina bertemu dengan Rudy, perasaan itu semakin menguat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berjalan-jalan di sekitar Solo, mengunjungi tempat-tempat wisata yang penuh dengan sejarah, dan berbincang tentang berbagai hal, mulai dari hal-hal ringan hingga kehidupan yang lebih dalam. Rudy, yang sebelumnya hanya tampak sebagai pria biasa, kini mulai tampak begitu berbeda di mata Lina. Ia mengerti perasaan Lina tanpa harus dijelaskan. Ia tidak pernah menghakimi, hanya mendengarkan dengan sabar dan memberikan dukungan yang Lina rasakan begitu tulus. Namun, semakin dekat mereka, semakin besar pula keraguan yang muncul di hati Lina. Ia merasa bahwa ia sedang mengkhianati kenangan tentang Agus. Meskipun Agus sendiri tidak pernah menunjukkan ketulusan seperti yang dilakukan Rudy. Satu sore, Rudy mengundang Lina untuk berjalan-jalan di sekitar kawasan alun-alun Solo. Mereka menikmati udara sore yang sejuk, berbicara tentang banyak hal, namun Lina merasa ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Ketika mereka berjalan berdua, tangan mereka hampir bersentuhan, dan Lina merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa gelisah, tetapi juga tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa nyaman dengan kehadiran Rudy. Tiba-tiba, Rudy berhenti berjalan dan menatap Lina dengan serius. "Lina, aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar serius. Aku ingin kita lebih dari sekadar teman," kata Rudy dengan suara yang dalam dan penuh perasaan. Lina terkejut, dan untuk beberapa detik, ia hanya diam, mencerna kata-kata Rudy yang seperti sebuah pengakuan besar. "Aku tahu ini semua cepat, dan aku tidak ingin kamu merasa terbebani," lanjut Rudy. "Tapi aku ingin kamu memberi kesempatan padaku." Lina merasa hatinya bergejolak, dan meskipun ia merasakan perasaan yang sama, ia merasa bingung tentang bagaimana harus merespons. Ini bukan hanya tentang perasaan pribadi, tetapi juga tentang masa depan keluarganya dan bagaimana anak-anaknya akan menerima kenyataan ini. Lina berusaha menghindar dari perasaan itu untuk beberapa hari, merasa bingung dan ragu. Di satu sisi, ia ingin menerima Rudy, tetapi di sisi lain,
ia merasa takut akan konsekuensinya. Rudy, meskipun terus menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang tidak terburu-buru, mulai tampak lebih terbuka tentang perasaannya. Ia mulai datang lebih sering ke toko buku tempat Lina bekerja, dan setiap kali mereka berbicara, kedekatan itu semakin kuat. Tetapi Lina, yang sudah terbiasa dengan hidup sendiri, merasa terjebak dalam kebingungannya. Apakah ia siap untuk melangkah lebih jauh lagi dalam hubungan ini? Bagaimana jika ia gagal lagi? Bagaimana jika anak-anaknya merasa terabaikan? Atau bahkan bingung dengan perubahan ini? Suatu malam, setelah hari yang panjang, Lina memutuskan untuk berbicara dengan Rudy tentang perasaannya yang semakin rumit. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang cukup tenang untuk berbicara tanpa gangguan. Lina mulai dengan perlahan, menuturkan tentang ketakutannya. Rudy, aku merasa aku tidak bisa menghindar dari perasaan ini, tapi aku juga merasa takut. Aku takut membuka hati lagi, dan aku takut anak-anakku merasa bingung. Aku ingin mereka merasa aman, dan aku tidak tahu apakah aku bisa memberi mereka stabilitas jika aku jatuh cinta lagi. Rudy mendengarkan dengan seksama, dan setelah beberapa detik keheningan, ia menjawab dengan penuh pengertian. Lina, aku mengerti ketakutanmu. Aku tidak akan terburu-buru. Aku tahu kamu harus melangkah dengan hati-hati, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku akan ada untuk kamu, apapun keputusanmu. Aku tidak ingin mengganggu kehidupanmu, aku hanya ingin melangkah bersamamu jika kamu siap. Kata-kata itu membuat Lina terdiam. Di satu sisi, ia merasa lega karena Rudy tidak memaksanya, tetapi di sisi lain, perasaan itu semakin menguat. Rudy memberi Lina waktu, memberi ruang bagi Lina untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Lina merasa semakin terombang-ambing. Setiap hari yang berlalu, perasaan untuk Rudy semakin kuat. Meskipun ia sudah berusaha menahan perasaannya, kenyataan bahwa Rudy terus menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya membuat Lina semakin bingung. Hati Lina mulai terbuka sedikit demi sedikit, tetapi keraguan dan rasa takut itu terus menghantuinya. Apakah ia benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh dalam hubungan ini? Bagaimana jika keputusan untuk membuka hati lagi justru membawa lebih banyak luka? Kehilangan Agus, meskipun sudah berlangsung lama, masih membekas dalam dirinya. Cinta yang ia miliki untuk suaminya itu tidak bisa begitu saja dihapuskan. Hari-hari mereka berlalu begitu cepat, dan setiap kali Lina melihat Rudy, hatinya berdegup kencang. Rudy selalu datang ke toko buku tempat Lina bekerja, bahkan menawarkan untuk membantu Lina dengan beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki di rumahnya. Perhatian kecil ini, meskipun tidak berlebihan, membuat Lina merasa dihargai dan diterima, sesuatu yang sangat ia butuhkan setelah merasa kesepian begitu lama. Namun, semakin sering mereka menghabiskan waktu bersama, semakin besar rasa takut itu. Lina mulai merasa bahwa ia sedang mengecewakan anak-anaknya. Rina dan Riko mungkin tidak mengerti, tapi Lina tahu bahwa mereka bisa merasakan perubahan dalam hidupnya. Anak-anaknya sangat dekat dengan dirinya, dan Lina tidak ingin keputusan yang ia buat merusak kebahagiaan mereka. Suatu sore, setelah seharian bekerja di toko buku, Lina memutuskan untuk berjalan kaki ke taman. Ia merasa perlu untuk merenung, memikirkan apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidupnya. Rudy, yang kebetulan ada di taman saat itu, menghampirinya dan duduk di sampingnya. Lina, kamu terlihat lelah, katanya dengan suara lembut, jangan terlalu memaksakan diri. Rudy tahu bahwa Lina sedang bergumul dengan perasaannya, dan ia tidak ingin memaksanya untuk membuat keputusan yang terburu-buru. Aku hanya ingin kamu bahagia, tidak peduli apapun yang kamu pilih, lanjut Rudy dengan tulus. Meskipun kata-kata itu menghibur Lina, ia merasa semakin terjepit dalam dilema yang menghantuinya. Ia tidak bisa melupakan masa lalu, tetapi di sisi lain, ia merasa ada peluang untuk kebahagiaan baru dengan Rudy. Lina merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang semakin menguat untuk Rudy. Namun, perasaan bersalah yang datang begitu kuat, membuatnya merasa tidak layak untuk merasakan kebahagiaan. Setiap kali ia merasakan kebahagiaan dengan Rudy, bayangan Agus datang menghantuinya. Apakah aku melupakan Agus?
pikirnya dalam hati. Ia merasa tidak adil jika membuka hati untuk pria lain, tetapi juga menyadari bahwa hidup tidak bisa terus berjalan dengan membawa beban masa lalu. Namun, perasaan takut akan kehilangan yang sama lagi, membuat Lina enggan untuk melangkah lebih jauh. Bagaimana jika cinta ini berakhir dengan cara yang sama seperti yang terjadi dengan Agus? Apakah ia akan mampu menghadapinya lagi? Pada suatu malam yang sepi, setelah berjam-jam berdiam diri di rumah, Lina memutuskan untuk berbicara dengan Rudy tentang apa yang sebenarnya ia rasakan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Solo, tempat yang sering mereka kunjungi bersama. Dengan hati yang berat, Lina akhirnya mengungkapkan kebimbangannya. "Rudy, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua perhatian dan kebaikanmu. Tetapi aku merasa bingung. Aku takut membuka hati lagi. Aku takut jika aku akan melukai diriku sendiri, atau bahkan anak-anakku. Aku masih mencintai Agus. Meskipun ia telah pergi," kata Lina dengan suara yang hampir pecah. Rudy mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menginterupsi. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Lina, aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu untuk memilih. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu, tanpa paksaan. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Aku tidak ingin menggantikan siapapun dalam hidupmu, aku hanya ingin mendampingimu jika kamu siap." Kata-kata itu membuat Lina terdiam, merasa lebih ringan, tetapi di saat yang sama, rasa takut itu masih menggelayuti dirinya. Malam itu, Lina duduk di kursi depan rumah, memandang langit Solo yang berbintang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Angin sejuk menyapu wajahnya, dan meskipun ia merasa tenang, hatinya masih bergolak. Perasaan yang sudah lama terpendam kini mulai mengganggu pikirannya dengan lebih keras. Lina tahu bahwa ia sudah mencapai titik di mana ia harus membuat keputusan besar, keputusan yang bisa mengubah arah hidupnya. Cinta yang ia rasakan untuk Rudy semakin sulit untuk diabaikan. Namun, ada rasa takut yang tak bisa disangkal. Rasa takut akan kehilangan, rasa takut untuk membuka hati lagi setelah semua yang telah ia alami, dan rasa takut untuk mengecewakan anak-anaknya. Anak-anaknya, Rina dan Rico, adalah alasan utama Lina bertahan hidup selama ini. Mereka adalah pusat dunia Lina, dan apapun yang ia lakukan, ia selalu berpikir tentang bagaimana tindakan itu akan mempengaruhi mereka. Rina sudah mulai mencurigai bahwa ada yang berbeda dalam diri ibunya. Ia sering melihat Lina merenung, bahkan sesekali tersenyum saat melihat Rudy lewat. Meski tidak pernah berbicara langsung tentang perasaan tersebut, Lina tahu bahwa anak-anaknya merasakannya. Rico yang lebih muda mungkin tidak begitu mengerti, tetapi Rina, dengan rasa keingintahuannya yang besar, pasti menyadari perubahan itu. Ini adalah bagian yang membuat Lina merasa bersalah, karena ia tahu bahwa keputusan untuk menerima cinta baru bisa membingungkan dan mungkin bahkan merusak keseimbangan yang sudah terbentuk dalam keluarga kecil mereka. Pagi berikutnya, Rudy datang menjemput Lina untuk makan siang bersama. Seperti biasa, Rudy selalu hadir dengan senyum yang tulus, membuat Lina merasa lebih ringan. Namun, kali ini, Lina merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih terbuka, lebih siap untuk berbicara tentang perasaannya, meskipun ada rasa takut yang masih mengganggu. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, dengan suasana yang cukup tenang. Rudy menyapanya dengan lembut, "Lina, kamu terlihat lebih baik hari ini. Aku senang melihatmu tersenyum." Lina membalas senyum itu, namun di dalam hatinya, ia merasakan ketegangan yang mulai meningkat. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Lina memulai percakapan dengan hati yang berat, namun suara hatinya terdengar jelas. "Rudy," kata Lina, "aku merasa begitu bingung. Aku sudah lama mencoba untuk melupakan rasa sakit yang aku rasakan setelah kehilangan Agus. Dan kemudian, kamu datang dengan perhatian yang tulus, dan aku mulai merasakan hal yang berbeda. Tapi aku juga merasa takut. Aku takut bahwa aku akan melukai anak-anakku. Aku takut kalau ini adalah keputusan yang salah. Aku juga takut bahwa perasaan ini hanya sementara, dan aku akan kembali terluka seperti yang dulu." Rudy mendengarkan dengan sabar, tanpa menginterupsi,
hanya memandang Lina dengan penuh pengertian. Lina, aku tidak ingin menjadi orang yang memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap menunggu. Tidak ada tekanan dari aku. Jika kamu siap, aku akan ada untukmu, dengan semua yang aku punya. Kata-kata itu memberi Lina sedikit ketenangan, tetapi juga semakin membingungkan hatinya. Namun, semakin lama Lina merenung, semakin ia merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Hidup tidak bisa hanya berfokus pada kenangan masa lalu yang sudah hilang. Ia tahu bahwa Rudy bukanlah pengganti Agus. Tidak ada yang bisa menggantikan kenangan tentang Agus. Tetapi Rudy membawa hal baru dalam hidupnya yang penuh dengan harapan dan kasih sayang. Ia mulai menyadari bahwa ia harus memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk merasakan kebahagiaan lagi. Lina tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang anak-anaknya. Ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dalam atmosfer yang penuh ketidakpastian. Untuk itu, ia harus membuat keputusan yang memberi mereka stabilitas, yang tidak hanya berasal dari rutinitas, tetapi juga dari kebahagiaan ibunya. Di malam yang penuh dengan keheningan, Lina akhirnya membuat keputusan. Ketika ia terjaga di tempat tidur, mendengar suara anak-anaknya yang sudah terlelap, ia merasa seperti ada sesuatu yang menenangkan hatinya. Pada saat itu, ia tahu bahwa ia harus memberi kesempatan pada Rudy, pada cinta yang baru, dan pada dirinya sendiri untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Keesokan harinya, Lina menelepon Rudy dan mengajaknya untuk bertemu di taman yang sama tempat mereka sering berjalan bersama. Saat bertemu, Lina dengan tegas mengungkapkan, "Rudy, aku siap. Aku ingin memberi kita kesempatan untuk bersama. Aku ingin melangkah bersama kamu, dan aku percaya kita bisa menghadapi apapun bersama." Rudy, dengan mata yang penuh kebahagiaan, segera meraih tangan Lina. "Aku senang mendengarnya, Lina. Aku akan berusaha untuk selalu ada untukmu. Kita akan berjalan bersama, pelan-pelan." Kata-kata itu membuat hati Lina merasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini menekan dirinya telah sedikit terangkat. Setelah membuat keputusan yang mengubah hidupnya, Lina merasa seolah-olah beban besar yang selama ini ia rasakan telah sedikit terangkat. Meskipun masih ada rasa cemas yang menggelayuti hatinya, ia merasa lebih tenang dan siap menghadapi masa depan. Bersama Rudy, ia merasa ada kemungkinan baru yang terbuka. Mereka mulai menjalani hubungan mereka dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru. Rudy memberikan waktu dan ruang yang dibutuhkan Lina untuk merasa nyaman, tanpa ada tekanan. Hubungan mereka mulai berkembang, dan Lina merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Anak-anaknya pun mulai melihat perubahan dalam diri Lina. Ia menjadi lebih ceria, lebih bersemangat, dan lebih terbuka pada kebahagiaan yang datang pada dirinya. Namun, meskipun semuanya berjalan dengan baik, Lina masih merasakan ketegangan kecil. Ia selalu takut untuk melangkah terlalu jauh. Takut bahwa keputusan yang ia buat bisa berakhir seperti yang dulu. Ketika ia melihat Rina dan Riko tertawa bahagia, ia merasa sedikit lega, tetapi juga merasa bahwa kebahagiaan mereka harus dijaga dengan hati-hati. Anak-anaknya adalah prioritas utamanya, dan ia tidak ingin mereka merasa bingung atau terluka. Namun, Rudy, dengan ketulusan dan kesabaran yang dimilikinya, terus menunjukkan bahwa ia siap menjadi bagian dari hidup mereka. Ia mulai mengenal anak-anaknya lebih dekat, sering datang ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Anak-anaknya pun mulai menerima Rudy dengan senang hati, melihat kebaikan dalam dirinya. Rudy tidak hanya hadir sebagai pasangan, tetapi juga sebagai seorang teman bagi Lina, yang sangat ia butuhkan selama ini. Mereka berbicara banyak tentang masa depan, tentang kemungkinan untuk menikah suatu saat nanti, tentang bagaimana mereka ingin mengatur hidup bersama, dan bahkan tentang bagaimana mereka bisa mengajak anak-anak untuk berlibur ke tempat-tempat baru. Meski begitu, Lina tahu bahwa keputusan besar untuk melibatkan Rudy lebih jauh dalam hidupnya belum bisa ia buat dengan mudah. Namun, ia merasa bahwa cinta ini bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan atau dihindari. Cinta yang ia rasakan untuk Rudy terasa berbeda. Ini adalah cinta yang tulus, bukan cinta yang dibangun dari rasa terpaksa atau pengganti. Dengan Rudy, Lina merasa bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa ada pretensi. Suatu sore,
Rudy mengajak Lina untuk mengunjungi sebuah desa kecil di luar Solo. Mereka berdua berjalan-jalan di tengah sawah yang luas, menikmati pemandangan alam yang tenang, dan berbicara tentang kehidupan yang mereka inginkan di masa depan. Di tengah percakapan yang hangat, Rudy berhenti sejenak dan menatap Lina dengan penuh kehangatan. "Lina," katanya, "aku ingin kamu tahu, aku sangat berterima kasih bisa ada di sini bersama kamu dan anak-anak. Aku tidak ingin menggantikan siapapun dalam hidupmu, tapi aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Aku siap untuk melangkah bersama, pelan-pelan." Mendengar kata-kata itu, Lina merasa ada rasa kedamaian yang mendalam. Ia tahu bahwa cinta yang ia miliki untuk Rudy bukanlah sesuatu yang terlarang, melainkan cinta yang memberi harapan. Rudy tidak memaksanya, dan itu adalah hal yang membuat Lina merasa aman. Dengan langkah hati-hati, Lina mulai menerima kenyataan bahwa ia bisa mencintai lagi tanpa harus melupakan masa lalu. Ia berbicara dengan anak-anaknya tentang Rudy, mengenalkan mereka lebih dekat, dan memperkenalkan ide bahwa ada kemungkinan untuk membangun keluarga yang lebih besar. Rina, yang awalnya merasa cemas dengan perubahan ini, akhirnya mulai menerima kehadiran Rudy dengan lapang dada. "Mama, kalau kamu bahagia, kami juga bahagia," kata Rina suatu malam setelah mereka selesai makan malam bersama. Kata-kata itu membuat Lina merasa lebih lega. Dengan dukungan anak-anaknya dan ketulusan yang ditunjukkan Rudy, Lina merasa bahwa cinta ini memang layak untuk diperjuangkan. Pada suatu malam yang penuh kebahagiaan, di bawah langit berbintang yang cerah, Rudy melamar Lina. Di tengah taman kecil di rumah mereka, dengan bunga-bunga yang bermekaran, Rudy berlutut di depan Lina dan berkata, "Lina, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, membangun keluarga yang lebih baik, dan memberikan cinta yang kamu layak dapatkan. Maukah kamu menikah denganku?" Lina terdiam, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Rudy, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu di sisiku. Aku siap untuk melangkah bersama kamu, dan aku ingin kita membangun hidup yang penuh cinta, untuk kita dan anak-anak kita." Dengan jawaban itu, Rudy dan Lina akhirnya memulai babak baru dalam hidup mereka, dengan harapan dan kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama.